Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar lan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam ini kita bersyukur bisa kembali lagi hadir dalam majelis. Kalau tuntun dulu doa meminta ilmu yang manfaat. Kalau tuntun ji, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, malam ini kita masih lanjut tafsir saking 3 surat favorit. Yang belum dapat buku sinten? Bapak-bapak. Ada sisa nggak Pak Parjo tadi? Habis. Itu plastiknya dibuka. Ayo plastiknya dibuka Pak. Kira ngopo ora dine kok malah ora dibuka bukune iki. Ayo dibuka. Coba lihat. Di halaman 99 masih saking surat Al-Falaq di ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad ketika ia hasad. Hasad itu artinya minimalnya itu benci pada nikmat orang. Ini menurut pengertian saking Ibnu Taimiyah. Sedangkan menurut jumhur atau kebanyakan ulama, yang namanya hasad itu menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Tamanna zawalan nikmati an sahibiha, menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Nah, kemarin cara mengatasinya untuk diri kita sendiri sudah kita bahas. Hasad itu jelek, hasad itu masuk dosa, hasad itu buat kita ya susah sendiri ya. Hasad itu buat kita sengsara sendiri, yang sakit hati ya juga kita. Orang lainnya biasa-biasa saja gitu. Belum tentu nikmat orang lain itu hilang. Belum tentu nikmat orang lain itu
hilang. Tapi kalau kita jelas sengsara. Itu belum lagi hukuman di akhirat kelak. Ukubah atau hukuman di akhirat. Nah, namun kadang orang yang hasad itu memberikan dampak buruk, dampak jelek. Saking jelek itu ada yang bisa sampai jatuh sakit loh. Gara-gara dia nggak senang ke kita yang malah jatuh sakit. Ada yang sampai, kalau orang yang punya apa ini sawan ya, jadi sebut sawan ya, itu pengaruhnya apa? Orang jatuh sakit bisa nggak? Bisa. Ada anak yang nangis terus. Terus kalau orang dulu itu ngatasinnya pripun Pak? Sawan bawa ke orang pinter. Apalagi? Saya ingin bawa apa tadi? Apa bentuknya nih Pak? Hah? Apa bentuknya Pak Warjo? Apa? Kencur terus? Bawang terus? Punya pengaruh? Ya mungkin bagi yang merasa punya pengaruh, jadi punya pengaruh. Secara bukti ilmiah nggak ada. Betul wonten ji? Nggak ada itu dalam penelitian saking lab, saking pakar, nggak ada. Itu ibaratnya koyok jimat-jimat. Ada yang pakai untuk sugih, ada yang pakai ya bentuknya ada rajah sing berupa kertas yang ditulis tulisan Arab gitu. Intinya hasad itu ada yang punya pengaruh. Kalau sejak masa Nabi SAW itu dikenal juga ada istilah ain. Ain itu mata jahat. Ada orang nggak senang itu tadi, dia bisa jatuh sakit, pengaruhnya bisa orang itu tindakannya aneh-aneh, sampai ada yang lebih parah bisa meninggal dunia juga. Nah sekarang kita lihat cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad. Coba kita lihat yang pertama, tawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya kecukupan. Bapak lan ibu-ibu, tawakal itu artinya pasrah, tapi dengan melakukan sebab. Dua J, tawakal itu dua langkah yang dilakukan. Yang pertama, lakukan sebab, lakukan usaha. Kemudian yang kedua, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak Parjo ingin dapat rizki untuk nafkahi keluarga. Yang dilakukan apa? Satu, kerja. Dua, berdoa. Doanya itu pasrah tadi itu. Jenengan dapat penyakit, lagi sakit, demam misalnya, apa yang dilakukan? Berobat nggak Pak Parji? Ikhtiarnya apa? Berusahanya apa? Berobat. Obatnya apa? Ya tanya dokter. Iya toh Pak? Apa jenengan tentukan obatnya dewe Pak? Sakit kok mikir obatnya sendiri? Paham dokter.
Wis manut. Terus yang kedua apa? Pasrah. Tawakal. Banyak doa terus. Biar dimudahkan penyakitnya tadi itu sembuh. Nih, ini zamannya pandemi Covid. Ingin ngatasinya sekarang gimana? Satu, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Protokol kesehatan. Tambah apa lagi? Ya masker, protokol kesehatan. Tambah apa lagi? Mbah Karjono pun vaksin dereng, Pak? Sampun. Oh, itu Mbah Karjono sampun coba. Sebab Mbak Soyo sampun vaksin? Belum? Waduh, parah ini. Kenapa dereng vaksin, Pak? Oh, ini punya riwayat berarti. Punya masalah. Kalau pas ngukur tensi pasti masalah terus tuh kalau dokter. Iya toh, Pak? Bapak Arjo sampun? Mana buktinya? Bukti ini sudah divaksin mana? Ini tak periksa NIK-nya nanti itu. Sampun. Orang dua pulsa ke orang. Nggak bisa dibuka itu. Vaksin. Terus tambah apa lagi? Sudah lakukan sebab, pasrah pada Allah. Tawakal namanya. Sama juga dengan hasad ini, Ji. Jadi kan mau apa-apa ada saja orang nggak senang toh. Jadi kan mau hidup dimanapun itu ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang loh, Pak. Coba lihat di kelompok itu apa semua orang senang sama Pak Parjo? Enggak. Ada yang senang, wes dipilih jadi takmir, ya. Ada juga yang nggak senang, tapi diam-diam aja dia. Jadi kalau ketemu Pak Parjo itu, wah Pak Parjo pokoknya. Ada aja yang nggak senang. Mau harap orang senang semuanya itu mungkin nggak? Mustahil. Wong kondisinya Kanjeng Nabi saja itu nggak mungkin semuanya senang dengan Kanjeng Nabi. Padahal siapa yang tidak mengakui bagaimana baiknya Kanjeng Nabi, dermawannya, jujurnya, semua akui. Tapi tetap aja ada yang nggak seneng loh. Iya toh, Pak? Ya. Maka tugas jenengan itu bukan membuat semua orang senang. Kalau kita itu dalam ibadah, yang penting cari ridhonya siapa? Allah. Kalau cari ridhani manusia, nggak akan pernah dapat, Pak, semuanya, Pak. Sama seperti perkataan para ulama, idrakun nas ghayatun la tudrak. Ingin nurut pada keinginan setiap orang itu tujuan yang mustahil tercapai. Betul nggak, Pak? Ibu-ibu, apa jenengan semuanya disenangi tak? Boten. Namun apa kita mau turuti semua keinginan orang? Enggak. Jenengan punya sesuatu saja itu ada yang senang, ada yang nggak senang loh itu. Sampai jenengan mau yang baik-baik aja, jenengan pergi sholat ke masjid, ada yang senang, ada yang nggak senang itu. Ibu-ibu saja pakai jilbab, wah itu wes macam-macam meneh gue. Wah ada yang senang, ada yang nggak senang. Mungkin yang nggak senangnya lebih banyak lagi itu. Paling ada yang nuduh, wah ibu ini guru gaya, wah. Oh paling ngarak ngaji iki arak jaluk gamis kuwi paling. Sampai lemarinya mboten kamot. Tuduhan macam-macam. Apa semuanya diikuti? Capek ngikuti orang terus. Iya kan?
Itu orang terus gak pernah akan selesai. Hadisnya nggak senang loh Pak. Tugasnya tawakal, wes saya sudah berusaha baik, wes pasrah. Biar Allah nanti yang nilai, Allah yang balas. Manusia nggak balas Pak. Kita sholat bukan dapat balasan manusia loh. Kita jalani siam, jalani puasa, itu bukan dapat balasan dari manusia juga. Kita sedekah, diam-diam, kalau cuma dapat pujian orang, ya cuma pujian saja Pak. Bar dipuji, jenengan habis dipuji, disanjung-sanjung. Setelah itu kalau ada masalah dia lupakan jenengan itu. Wah, wes rampung wes, aku wes dine sodako, wes rampung. Namun kalau dari Allah sudah pasti itu balasannya, langgeng nanti balasannya. Ya, kalau ada yang nggak senang ya sudah sabar-sabar. Resiko jadi manusia kayak gitu. Kalau nggak mau ada yang nggak senang ya sudah, gampang, mati aja, serampung. Ini kan nggak ada yang mau bicara lagi. Kalau pengen hidup ya resikonya banyak. Terus lihat yang kedua, bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ya, ada yang baca? Baca artinya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Baik, Ali Imran ayat 120 ya. Jika kamu mau bersabar, ada yang gak senang dengan kita bersabar. Wa tattaqu, memperbaiki ketakwaan. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Ada yang mau nakali kita, wah itu nggak ada pengaruh apa-apa. Ada yang mau buat tipu daya pada kita, ada yang mau buat kita celaka, nggak akan pengaruh apa-apa. Allah sebut di sini dua hal. Yang pertama sabar, yang kedua apa? Takwa. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Coba lihat, berarti solusinya biar nggak dapat celaka dari orang lain, termasuk kalau orang hasad solusinya adalah satu, bersabar, yang kedua adalah bertakwa. Sabar itu bentuknya menahan hati, menahan lisan, omongan menahan anggota badan. Coba kalau ulang, sabar itu dengan apa? Menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Menahan hati nggak banyak protes. Menahan lisan, jangan sampai keluar kata-kata yang menunjukkan nggak senang pada takdir Allah. Menahan anggota badannya nggak boleh ngamuk-ngamuk. Ya, jadi nggak ada barang yang dihancurkan, nggak ada yang dibanting-banting, nggak ada yang dipukuli. Dia sabar dengan tiga hal ini. Ini dikenal dengan tiga rukun sabar. Sabar dengan menahan hati, sabar dengan menahan lisan, sabar dengan menahan anggota badan. Dan sabar itu asalnya berarti al-habsu, menahan diri.
Nahan diri nggih. Dan para ulama seperti Imam Ibnu Rajab bagi sabar jadi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Coba ulang-ulang ya. Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan, sabar kurang minum berarti. Bismillah. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan misalnya sabar terus sholat, sabar terus ngaji. Itu butuh sabar tuh. Bangun subuh itu mau sholat itu butuh sabar Pak. Kalau enggak bisa bangun subuh. Tenan nih loh. Betul enggak? Sabar kalau mau ngaji itu juga butuh sabar. Matanya itu ada yang ngantuk loh malam ini itu. Pak Parjo tadi sudah mau merem itu sebenarnya itu. Tapi pas dia duduk di depan itu ditegur terus makanya. Itu butuh sabar itu, tahan ngantuk. Ini kok datang ngaji kok aduh wes berat ini mataku nih wes. Terus sabar dalam menjauhi maksiat. Ada mungkin yang punya keinginan untuk maksiat tapi dia berusaha tahan terus itu. Ada yang sebenarnya mau pengen selingkuh loh itu. Tapi pas dia dengar malam ini, waduh rasito berarti orang mangkat ini, dia urungkan niat untuk maksiat loh ini. Ada juga sabar dalam menghadapi musibah. Ketaatan, jauhi maksiat, musibah. Dari 3 ini mana yang panjenengan rasa itu paling berat? Yang paling berat yang mana? Mana bapak-bapak? Taat, maksiat, apa musibah? Yang paling berat dijalani apa? Maksiat. Maksiat itu kita nggak buat apa-apa loh sebenarnya. Ini mau selingkuh tuh, saya cuma tahan aja ini, tahan. Kan cuma nahan diri toh. Kalau disuruh sholat, itu harus gerak. Iya toh? Kalau disuruh sholat itu harus gerak. Kalau musibah juga cuma tahan diri. Saya jangan emosi nih, ini musibah nih, saya harus tahan diri. Namun yang disuruh gerak itu yang sholat tadi. Berarti kata para ulama, sabar yang lebih berat itu sabar dalam melakukan ketaatan. Selain kita sabar dalam menjalani ketaatan, menghadapi orang yang taat juga sulit. Pak jenengan itu hidup dengan orang jelek itu butuh sabar tak? Sama juga kalau hidup dengan orang-orang soleh juga butuh sabar. Dikira hidup dengan orang soleh itu gampang-gampang saja Pak. Hidup dengan orang soleh, orang baik-baik itu juga butuh sabar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang rajin berzikir pagi dan petang. Yuriduna wajha, mereka itu cuma cari wajah Allah. Pak, orang soleh itu nggak pernah mau nurut pada panjenengan loh Pak. Dia nggak akan taat pada Pak Parjo, dia nggak akan taat pada Pak Parji, dia nggak taat pada ibu-ibu, itu nggak ada akan taat pada manusia Pak. Dia cuma mau manut taat pada aturan Allah. Contoh, dan ini biasanya jenengan itu gelisah kalau barang-barang dia itu.
Jadi kan misalnya dalam posisi orang yang malas sholat, ya, mugi-mugi yo kabeh iki rajin sholat ini. Terus jenengan barengan dengan orang yang setiap waktu kalau mau jam sholat pokoknya harus sholat gitu, mau apapun pokoknya, mau kunjungi wong sakit. Biasanya kalau jenengan ke Jogja itu ngapain aja? Numpak bis itu loh. Hah? Ngarit ya? Golek pakan juga ya? Coba kalau jenengan itu barengan dengan orang-orang yang rajin sholat terus. Kalau sudah waktu sholat, dia suruh apain coba Pak? Sekarang azan zuhur, suruh ngapain? Pak Parjo, ini berhenti dulu Pak. Iki wes jam 12 loh, iki aku urung sholat. Misalnya kalau kita dalam posisi orang yang malas sholat, orang ini kok buat susah banget. Coba kalau nggak ada dia itu, kita sudah jalan-jalan aja santai kok. Iya toh? Wes rampung. Ini dia suruh sholat dulu. Berarti susah kalau bareng-bareng dia itu. Coba kalau ibu-ibu juga. Ibu-ibu itu biasanya itu kalau lagi ngumpul-ngumpul toh. Aku ngerti ini pas dengan rewang tuh biasanya ngegosip loh itu. Tenang. Saestu loh ini. Betul apa betul? Sambil masak. Wah. Wes ngomongi sak pandukuhan apa sak kalurahan itu jenengan ngomongi. Coba kalau ada perempuan atau ada ibu-ibu yang baik-baik coba. Pasti nanti kalau jenengan sudah ngegosip, nanti yang ini ngomong ini, Bu, wes ganti pembicaraan aja. Jelek-jelekin orang terus. Nanti ibu-ibu yang lain bilang, wah ini sok alim ibu ini. Wes kue lu nggak, pergi aja pergi. Ibu nggak betah sama perempuan ini. Kenapa? Dia manut aturan. Maka hidup dengan orang yang jelek itu butuh sabar. Hidup dengan orang saleh juga apa Pak? Sabar. Coba jenengan kalau ada yang tak aturan itu, jenengan rokok depan dia aja itu sudah pusing bukan main loh itu. Mau tarik rokok, iki ono Pak Ustadz iki kepiye carane iki ya? Wis aku ora lunga wae ne. Ning mburi kono wae ne ora ono Pak Ustadz ora ngerti. Bar rampung balik, wis koyo bersih mulutnya gitu loh. Susah banget itu Pak. Jadi kan curi-curi kesempatan nggak bisa loh itu. Iya toh Pak? Ya kan jangan macam-macam depan saya gitu. Macam-macam tak tarik rokoknya itu tadi. Saya ini orang yang paling berani narik rokok loh itu saya. Bukan satu batang Pak, sak bungkus tak minta semuanya itu. Tak jaluk kabeh Pak. Nggak ada yang bisa macam-macam tuh sampai jenengan apa sih rokok lintingan ini apa isinya? Mbakone ada, terus cengkehnya ada, terus apa lagi? Kelombaknya ada, apa lagi? Kemenyannya ada. Wes tak apal itu. Katanya modalnya cuma 7.000 sak minggu itu. Apal itu Pak? 4 sehat 5 marah. 4 sehat 5 marah. Butuh sabar juga. Jadi kumpul dengan orang-orang baik juga butuh sabar. Sama jenengan kalau hadapi tetangga yang jelek juga sama, sabar. Namun kalau hadapi orang-orang yang baik juga mesti apa? Sabar. Sabar gimana kita bisa menyesuaikan dengan dia gitu loh. Karena dia nggak pernah mau nurut sama kita loh itu. Kalau orang biasa Pak yang setipe dengan jenengan, nurut-nurut aja. Namun kalau orang soleh, orang yang baik-baik nggak mau nurut sama jenengan. Ngapain saya ngurus dia sih? Gitu. Ngapain saya nurut dia? Saya mau patuh pada Allah. Gitu. Berarti jenengan senangnya itu hidup karo wong elek apa wong soleh? Ibu-ibu. Wong soleh nyusahke wae lho. Oh, Pak Ustadz metu. Wah, seorang nganggo jilbab langsung golek jilbab.
genah itu. Susah tuh. Coba kalau Pak Ustadz nggak ada, wah Pak Ustadz lagi umroh, wah bebas itu. Coba kalau Pak Ustadz ada, susah banget tuh loh. Wah Pak Ustadz dengan gopet, wah sudah lihat, sudah keliling gitu. Kabur semua ibu-ibu kalau ketemu saya. Kalau nggak kabur paling ngisi nih Pak Ustadz gitu. Arah tak tegur gitu kepiye. Nanti kalau nggak tegur sombong. Kalau tegur nanti ibunya salah orang nganggo jilbab kepiye coba Pak. Ini ayatnya tadi nggih. Surat Ali Imran ayat 120. Berarti ingin selamat dari gangguan orang lain, ada yang nggak senang sama kita. Ayat ini menunjukkan sikapnya harus dua. Yang pertama sabar, yang kedua perbaiki ketakwaan. Ketakwaannya itu adalah jalankan perintah, jauhi apa? Larangan. Ibadahnya diperbaiki. Makin kita taat, makin kita bertakwa, gangguan-gangguan orang lain itu akan sirna, akan hilang. Makin gak bertakwa, makin jauh saking ibadah, masalah hidup makin banyak. Masalah makin numpuk saja. Nah, coba baca lagi yang ketiga, Rudi. Ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, seperti dengan merutinkan zikir pagi dan petang. Nah, rutinkan zikir pagi dan petang. Coba kita lihat salah satu keutamaannya di hadis berikut ini. Dibaca hadisnya. Dari hadis Mu'ad bin Abdullah bin Khubaib, dari bapaknya ia berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau. Beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku lantas bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbih salasa marratin takfika min kulli syai'in. Bacalah surah Al-Ikhlas, lalu surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Supaya tercukupi dari segala sesuatu, kita nggak kena bahaya. Punya benteng Pak, Bu. Jadi kan ngertos mboten benteng gitu. Ini pemukiman kita sini ya, musuh di situ. Ada benteng itu aman. Dia macam-macam harus lewati ini dulu. Benteng inilah yang ada pada zikir pagi lan petang. Sudah punya bukunya tak? Sudah. Tak bagi-bagi terus loh itu. Sampun hafal? Pak Parjo? Apa yang dihafalkan yang mana? Ayat kursi. Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu untuk doa sebelum tidur. Itu kan termasuk doa sebelum tidur itu atau waktu malam. Apalagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Sek liyane. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ada lagi bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca berapa kali? 3 kali. Kalau nggak hafal yang panjang-panjang, hafal yang pendek-pendek mawon Pak. Uang itu nggak mesti semua kok dibaca.
Yang penting mana yang jenengan bisa, jenengan baca. Coba lihat perkataan Syekh Mustafa Al-Adawi. Dibaca. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah mengatakan, benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasad adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu meminta perlindungan pada Allah Rabb semesta alam. Nah, benteng yang paling kuat itu iman. Dengan kita itu beriman pada Allah. Jadi kalau imannya kuat, setan gak macam-macam. Orang lain juga sulit untuk ganggu kita. Namun kalau iman gak kuat, banyak serangan. Iman gak kuat itu seperti orang yang gak punya pertahanan yang kuat. Kayak main bal-balan, Pak. Itu defense-nya, pertahanannya itu gak kuat. Loyo-loyo semuanya loh itu. Kalau nggak punya pertahanan kuat, yang musuhnya datang nyerang, sisi kanan, sisi kiri, dari sisi sayap, sisi tengah, jebol itu. Bisa 1 gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol, 5 gol itu. Makin lebih ya kebobolannya makin banyak. Kalau dia selamat cuma beruntung aja. Lawannya nggak pintar ngegolin berarti. Gitu ibaratnya. Itu kayak benteng pertahanan, Pak. Jenengan nggak punya benteng yang kuat, iman nggak kuat, ketakwaan nggak ada, tawakal nggak ada, malas maca zikir, siap-siap diserang, pertahanan nggak ada itu, jebol. Kalau ada yang mau ngegolin itu 5 gol, 10 gol. Gak ada pertahanan. Nah, yang kita sudah bahas 3J untuk menghadapi dampak jelek orang yang hasad. Yang pertama tawakal, kemudian yang kedua takwa, kemudian yang ketiga rajin baca zikir pagi lan petang. Kuatkan dengan itu terus, Pak. Insya Allah sulit ada yang macam-macam. Biar makin kuat tadi bentengnya, ya paling mungkin yo ngaji, Pak. Jadi kan nggak ngaji itu ibaratnya itu ya, kalau tanaman itu nggak pernah dapat hujan. Tanah itu kalau nggak pernah lemah, itu kalau nggak pernah dapat air hujan, Pak, jadinya apa? Gersang. Kiwes 1,5 tahun orang ngaji, gersang banget itu. Ini kangen karena wes gersang, Pak. Pas ada air hujan turun toh, seger ya. Karena nggak pernah disirami. Betul tak, Pak? Pas disirami, mantap banget ini. Ya karena nggak pernah datang, ya nggak ada kajian. Pak Ustadz saya orang keliling, biasanya Jumat, biasanya ini hari ini nggak keliling lagi. Ya keadaan online semuanya. Kalau online banyak. Kalau online itu saya ba'da subuh, sore itu nggak ada asar, ba'da asar sebelum maghrib ada lagi, wes telu ki. Nanti sebelum tidur ada lagi, wes 4 loh. Makanya kalau ngaji kayak begini itu wes males aku. Sabar, harus sabar ya nanti ya. Malasnya karena sudah santai di online gitu. Saya cuma datang ke kamar, nyalain komputer, wes online itu. Nggak perlu dibantu orang lain. Tapi jenengan yo jaringannya sulit. Dimulai dari orang sinyal. Purwosari Kelampok sinyalnya pedat-pedat. Sampai cek golek sinyal kalau di Gunung Kidul itu golek gelas. Masuk ke dalam gelas itu.
Belum kalau mati lampu loh itu. Iya tak Pak? Alhamdulillah saya bisa ngaji. Namun karena masih keterbatasan ya kayak begini. Kalau pengumumannya online, padahal wis langsung. Baik, gitu Nji. Kita sudah bahas 3, masih banyak lagi pembahasan yang lainnya. Insya Allah malam Kamis berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan semoga. Ada? Ibu-ibu wonten Bu? Bapak-bapak? Ada di Zoom mungkin? Coba yang di Zoom dulu, itu ada 1. Yang di Zoom ada 1. Ada speaker ya? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ingin bertanya Ustaz tentang bacaan doa kalau mau tidur yang ada di itu yang biasa di buku-buku doa itu kayak mulai ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya itu apakah itu juga kita baca ya kalau mau tidur siang ya Ustaz? Apakah hanya berlaku di malam hari saja ya? Kalau rata-rata itu dibaca malam hari. Kalau mau siang hari yang singkat-singkat saja seperti Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau dengan versi bacaan yang lain. Yang singkat saja. Gitu ya. Putus ya. Coba dibuka lagi open mic itu coba. Iya Ustaz, baik Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bapak-bapak wonten? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang saya mau tanyakan tentang ruqyah. Ruqyah. Ya, itu sebenarnya untuk ruqyah sendiri itu kedudukannya untuk metode penyembuhan dalam Islam seperti apa? Karena ada sebagian itu ruqyah itu seperti kayak ditawar-tawarkan gitu. Tiap ada orang yang sakit ditawarkan ruqyah, ada seperti itu. Itu bagaimana kedudukan ruqyah itu sendiri, terus bagaimana kalau orang itu meminta diruqyah, sementara saya pernah dengar kalau minta diruqyah itu katanya juga tidak diperkenankan gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan tafsir surat Al-Falaq, Nabi SAW itu asbabun nuzulnya Nabi itu pernah disihir oleh seorang tokoh Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam. Dia nggak senang dengan kanjeng Nabi. Makanya ketika itu dia berikan sihir. Sihir itu kan ada media yang digunakan. Kalau di sini itu misalnya kalau orang punya ilmu hitam ingin celakai orang itu kayak kain mori gitu. Ngertos nih kain mori sih? Tiba-tiba depan rumah ada kain putih gitu. Itu medianya, Pak. Nah, ketika itu media ini diberitahu ada di dalam sumur. Diambillah itu. Terus Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Ya, diruqyah oleh Jibril. Dari dalil ini para ulama katakan yang pertama ruqyah itu masyru' atau dibolehkan. Ruqyah itu dibolehkan.
Adapun untuk meminta diruqyah, ada hadis yang menyebutkan, hadis ini dari Ibnu Abbas ketika menceritakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus Nabi SAW beritahukan ciri-cirinya, orang-orangnya adalah la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak minta diruqyah, mereka itu tidak minta diobati dengan besi panas, mereka tidak percaya mitos-mitos. Ngertos mitos? Khurafat. Apa contoh mitos? Apa di kalangan wong Jawa iki apa mitosnya? Ke pantai selatan nggak boleh pakai baju. Ah, itu mitos namanya itu. Kalau ketemu dengan suatu bulan nggak boleh hajatan. Bulan apa? Suro. Mitos itu. Ya, ini mitos. Masih percaya mitos-mitos. Terus yang terakhir, ya dia tidak percaya mitos-mitos lagi, Nji. Terus yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada Rabbnya dia tawakal penuh. Nah, dalam ciri-ciri tadi disebutkan tidak minta diruqyah. Tapi pengertian yang benar adalah bukan hanya tidak minta diruqyah, kalau ruqyahnya bermasalah baru jadi masalah. Namun secara umum minta diruqyah boleh. Dan praktek sahabat ada melayani orang yang minta ruqyah. Juga praktek tabi'in juga ada yang melayani permintaan ruqyah. Masalah ruqyah jadi bisnis urusan lain. Ya, itu urusan lain. Tapi kalau ruqyah dan minta diruqyah masih boleh. Yang penting tawakalnya penuh kepada Allah. Intinya ruqyah itu adalah salah satu bentuk pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran atau doa-doa. Yang penting bacaannya jelas. Nanti orang yang meruqyah dia yakin akan pengobatan ini, yang diruqyah juga yakin, baru punya pengaruh. Itu Ji, baru punya pengaruh. Contoh bacaan sederhana apa Ustaz untuk ruqyah? Baca surat Al-Fatihah. Apalagi? Baca ayat kursi. Apalagi? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cara baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sama seperti caranya mau tidur. Ingin tidur. Caranya gini. Coba tangannya dikumpulkan coba. Hei ibu-ibu, ayo. Ini zikirnya mau tidur, tapi jangan jenengan tidur di sini. Ini prakteknya juga mau ruqyah. Tiup tangannya dulu, tiup. Terus baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi wasisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 surat ya. Sekarang diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Kepala, lengan, badan. Ya, cukup. Ulangi yang kedua, ulangi lagi yang ketiga.
Kalau sebelum tidur seperti itu, praktekkan yang sama untuk ruqyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Bon, itu cara ruqyah yang sederhana. Itu ruqyah mandiri bisa, masing-masing itu bisa. Masalahnya kalau jenengan ruqyah kayak gini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kok ada efek di situ. Ustadz, kok saya jadi panas ya? Oh, berarti ada masalah itu. Panas enggak tadi, Arjo? Enggak, aman berarti. Namun kalau baru baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus sudah gemetaran itu, kok sungguh banget ya Ustadz ya? Oh, berarti ada masalah itu tadi. Itu ada jin itu. Bisa jadi dulu itu belajar ilmu-ilmu hitam. Terus tobat sekarang. Nah, itu efeknya di situ. Pengaruhnya itu di situ. Itu nje. Baik, satu lagi sebelum kita tutup ada dari Zoom lagi, Bu Sawitri silakan. Bu Sawitri monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya mengenai surat Al-Imran yang 189 sampai yang 200 itu, Ustaz. Itu kan dibacanya sesudah bangun tidur. Itu kaidahnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya cara-caranya gitu. Cara bacanya biasa. Setelah bangun tidur, kalau bisa ya dihafal, kalau nggak bisa ya baca dari mushaf. Tapi kalau belum wudhu ya harus wudhu dulu. Karena Nabi SAW katakan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci gitu. Kalau bisa hafal, kalau enggak pakai Al-Quran terjemahan. Baik. Cukup nggih? Cukup? Cukup mboten? Minggu depan ngaji napa libur? Hah? Ngaji? Baik. Ini mohon maaf snacknya itu tadi kurang. Dikira yang datang cuma uang 50 apa swidak. 200 tadi nggak cukup snacknya tadi. Berarti ditambah lagi. Yang penting jangan ngomong banyak-banyak. Nanti kalau ngomong banyak-banyak kita dihentikan kajian ini. Datang sedikit-sedikit aja. Jadi karena ya lapangannya luas, tapi aturannya ada gitu. Yang penting wis divaksin. Sampun vaksin lah. Mbak Soyo, besok didaftar ke pertama nih lho. Siapa tahu tensinya sudah turun nanti. Baik, kita cukupkan. Mugi-mugi sehat semuanya. Allah paringi rizki, keberkahan hidup, kebahagiaan dunia lan akhirat, dan mugi-mugi kita semuanya diberikan husnul khatimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.